Tema yang kita akan bahas di malam hari ini adalah hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, dari jin, tetapi boleh dimakan oleh manusia. Hewan apa ini? Apakah betul ada hewan yang diciptakan dari syaitan? Apakah ini sebuah fakta atau hakikat? Kalau memang ini bukan sebuah fakta tapi sebuah khurafat, kenapa pula kemudian Nabi SAW mengisyaratkan bahwa ada hewan yang diciptakan dari syaitan? Tapi kalau memang ini adalah tidak benar, lalu bagaimana menyikapi hadis Nabi SAW yang saya akan baca? Dan hewan apa yang dimaksud bahwa ada hewan tercipta dari syaitan ini? Dan bagaimana pandangan para ulama tentang hewan ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, karena ada hadis dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fi mabarikil ibili. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, atau ditanya tentang salat di tempat perehatan unta, maka Rasul SAW mengatakan, la tusallu fi mabarikil ibil, janganlah kalian salat di tempat perehatan unta. Kemudian Rasul mengatakan, fa innaha minasyayatin, karena unta itu dari syaitan. Dan dalam riwayat yang lain, karena unta itu khalaqahallahu minasyayatin, diciptakan Allah dari syaitan. Baik, bagaimana pandangan ulama? Karena ada yang mengatakan bahwa unta itu satu-satunya binatang dari sekian banyak binatang yang aneh sendiri, diciptakan dari syaitan. Adapun binatang-binatang yang lain tentu berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia dan juga hewan sama dari air, maksudnya dari sperma, kecuali Adam memang asal penciptanya dari tanah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa asal unta itu adalah asyayatin, dari syaitan. Maksudnya bahwa asal penciptaannya sebagaimana Adam asal penciptaannya dari tanah, maka unta pun asalnya dari jin atau dari api. Makanya karena ada yang mengatakan, kenapa kemudian orang yang memakan daging unta itu harus berwudu? Karena memiliki panas, dan sebagaimana setan juga panas. Makanya kalau seseorang marah maka disuruh berwudu. Sebagaimana memakan daging unta pun disunahkan untuk berwudu. Dan di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa unta itu tercipta ataupun dia adalah bagian daripada syaitan, maksudnya unta itu memiliki tabiat-tabiat seperti syaitan. Jadi unta itu memiliki tabiat-tabiat dibandingkan hewan-hewan yang lainnya. Dia seperti syaitan, dia mudah marah, pendendam. Kemudian kalau ada orang yang menyakitinya, dia tidak akan lupa dengan orang itu, ya. Sama ketika Nabi SAW bicara tentang kalbul aswad, anjing hitam.
Kenapa Rasul mengatakan anjing hitam itu dari syaitan? Karena anjing hitam ini berbeda tabiatnya dengan anjing-anjing yang berwarna lain. Keluar dari tabiat anjing-anjing berwarna lain, makanya Rasul mengatakan bahwa anjing hitam itu dari syaitan. Bukan berarti kemudian dia syaitan gitu ya. Sama kalau kita menyebut anak yang nakal sekali sampai orang tuanya menyebutnya anaknya setan. Nah, dia kan bukan setan, mungkin dia berbeda dengan anak-anak yang lain, dia melampau sekali dalam kenakalannya gitu ya. Jadi maksudnya di sini tabiatnya, bukan penciptanya dia dari syaitan. Karena sebagian orang yang berpendapat seperti ini, karena kalau seandainya kemudian betul-betul tercipta dari syaitan unta ini, jelas akan menyelisihi pertama firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nur, wallahu khalaqa kulla dabatin mimma'in, dalam surah Nur, dan Allah menciptakan segala sesuatu dari dabah. Dabah itu artinya binatang melata yang merayap di perut bumi, adalah dari air. Maksudnya air di sini adalah air sperma gitu maksudnya. Kemudian juga orang yang menolak bahwa setan itu unta itu tercipta dari setan, karena tidak ada ceritanya setan melahirkan unta atau unta melahirkan setan, sehingga tidak mungkin kemudian dikatakan unta itu lahir dari syaitan. Yang ketiga, karena mustahil kalau unta itu dari syaitan, kenapa Nabi SAW pernah sholat di atas unta dan pernah menjadikan sutrah bagi Nabi SAW, bahkan pernah khutbah ketika haji dan umrah di atas unta. Bagaimana pula kemudian dia dari syaitan? Sementara kalau seseorang lewat di depan orang sholat saja, kemudian kita disuruh menghalaunya, kalau dia memaksa maka kita boleh menyerang dia karena dia adalah syaitan gitu ya. Kenapa Nabi SAW kalau memang unta dari syaitan, kenapa pula sholat menghadap unta gitu? Padahal kalau seandainya unta itu adalah syaitan, maka dari sini menunjukkan bahwa yang dimaksud unta itu dari syaitan artinya tabiatnya seperti tabiat syaitan. Dia berbeda dengan tabiat binatang yang lainnya. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwa secara umum bahwa binatang itu lebih dahulu diciptakan dibandingkan manusia. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jal at-turbata yawma as-sabti wa khalaqa fiha al-jibala yawma al-ahadi wa khalaqa asy-syajara yawma al-itsnaini wa khalaqa al-maqruh yawma ats-tsulatsa wa khalaqa an-nur yawma al-arbi'a wa batha fiha ad-dawab yawma al-khamis wa khalaqa Adam alaihi salam ba'da al-'asri min yaumil jum'ah fi akhiril khalqi fi akhiri sa'atin min sa'atil jum'ati fima bainal asri ilal laili. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung di hari Ahad, menciptakan pepohonan di hari Senin, menciptakan hal-hal yang dibenci keburukan di hari Selasa, menciptakan cahaya di hari Rabu, mengembangbiakkan hewan-hewan di hari Kamis, menciptakan Adam setelah asar di hari Jumat pada akhir ciptaan, di saat akhir hari Jumat antara asar sampai malam. Sini menunjukkan bahwa binatang lebih dulu dibandingkan penciptaan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah menciptakan hewan itu? Maka kita lihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, diantaranya Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 1, 2 dan juga ayat 3. Allah mengatakan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia telah menciptakan kuda, bighal dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Artinya bahwa
Di antara faedah Allah menciptakan binatang itu supaya kita bisa menggunakannya untuk jadikan tunggangan, berjalan ke sana kemari. Dulu belum ada mobil, orang pakai kuda, pakai unta. Atau mungkin zina, perhiasan. Orang suka burung, ditempel, dikurung, dilihat warnanya, kemudian suaranya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga Allah mengatakan, wal an'am khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu, padanya ada bulu yang bisa menghangatkan kamu. Dulu kulit binatang untuk jaket gitu ya, supaya hangat badan kita. Kemudian juga berbagai macam manfaat, dan sebagiannya kamu makan, kita bisa makan dari binatang itu. Kemudian juga ayat yang lain, wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyah talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, maksudnya ikan di dalamnya. Kemudian diambilnya dari lautan itu perhiasan yang bisa kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur, dan banyak lagi manfaat dan faedah binatang itu diciptakan. Tetapi memang unta ini berbeda dengan binatang-binatang yang lainnya, karena Allah banyak menyebut dalam Al-Quran tentang binatang unta ini, bahkan dijadikan renungan, sebagaimana Allah mengatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat bagaimana unta Allah ciptakan itu? Banyak kuasa-kuasa Allah ada pada unta yang menunjukkan bahwa di sana ada sang pencipta yang menciptakan. Di mana unta bisa bertahan berbulan-bulan tanpa minum di padang pasir. Kalau pergi dia tahu tempat jalannya. Kalau dia benci dengan orang, dia akan terus mengingati dan tidak pernah melupakannya, dan begitu seterusnya. Tapi dia pun bisa tunduk kepada anak kecil kalau itu adalah pemiliknya. Luar biasa unta, dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Intinya bahwa unta yang dikatakan oleh sebagian orang dia adalah tercipta dari syaitan adalah tidak benar, karena keumuman firman Allah Azza wa Jalla bahwa setiap binatang itu dicipta dari api, dari air. Walaupun ada yang mengatakan maksud air di sini adalah sperma, ada juga yang mengatakan unsur penciptaan binatang itu bagiannya adalah air. Tapi yang jelas bahwa dia bukan tercipta dari syaitan. Adapun hadis Nabi yang mengatakan dia dari syaitan, sekali lagi saya katakan maksudnya adalah tabiatnya. Jadi tabiatnya menyerupai syaitan. Makanya kenapa orang tidak boleh salat di tempat rehatnya unta, bahkan orang yang makan daging unta saja disuruh untuk berwudu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.